Yo, what's up guys, balik lagi bareng gue Barto. Dan di video kali ini gue mau nge-review PlayStation 5 karena gue mau bikin konten yang namanya Modal Gamers. Kenapa gue bikin konten ini? Karena gue suka sama yang namanya game. Dan inilah yang mau gue share ke kalian karena gue punya beberapa aksesoris yang mungkin bisa gue share. Dan gue juga punya beberapa game nih, bisa kalian lihat di sini ada beberapa game yang lagi gue mainin. Nanti juga gue bakal share videonya, terus gue bakal ceritain game-game yang gue belinya ini seseru apa, serame apa, dan layak nggak untuk kalian mainin gitu. Dan di video pertama kali ini gue mau ngebahas tentang PlayStation 5. Ini adalah konsol yang gue mainkan saat ini. Dia ini bandel dengan God of War Ragnarok, karena kita tahu sendiri tahun lalu penjualan game God of War Ragnarok ini wah menggila, edan banget. Pokoknya banyak orang yang pengen beli game ini. Sayangnya dia nggak jadi Game of the Year karena kalah sama Elden Ring ya. Itu terus isinya apa aja? Mari kita unboxing sekarang ya. Yap, jadi ini adalah PS5 God of War Ragnarok yang akan kita unboxing. Produk resmi dari Sony Indonesia. Bundle with God of War Ragnarok. Itu tampilan depan, ini tampilan sampingnya ya. God of War Ragnarok sama logonya. Terus kemudian di belakangnya kita bisa lihat nanti gamenya seperti ini, terus tampilannya seperti ini, terus kita lihat apa aja nih isinya. Ini ada PS, terus digital God of War-nya, terus ada PlayStation Console, wireless controller, base, HDMI kabel, dan lain-lain. Ini ada termasuk game Astro sama God of War. Berhubung gue koleksi disk, jadi yang digitalnya gue jual, terus gue beli yang disknya. Ini God of War Ragnarok yang di Region 3. Oke, terus kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini kode PS-nya ya, CFI 11. Jadi ada 3 macam, ada CFI 10, 11, 12. Kalau 10 itu yang pertama kali keluar, terus yang 11 udah bisa tambah SSD, yang 12 yang paling terbaru pokoknya. Yang katanya lebih ringan. Oke, mari kita unboxing. Nah, ini dia PS5-nya guys. Warnanya putih ya. Terus ini ada logo PlayStation-nya juga warna hitam. Terus ini tampilan depannya, ada port USB sama Type-C. Terus kemudian di bawahnya ini ada tempat untuk base-nya biar bisa berdiri. Terus kemudian di belakang ada kabel power, HDMI, USB, dan lain-lain. Itu kipasnya ya. Ini tampilan atasnya. Nah, terus ini karena dia disk edition, jadi ada tempat untuk masukin disknya di depan. Oke, itu untuk PS5-nya. Terus selanjutnya kita mau lihat base-nya ya, supaya dia bisa vertikal. Jadi PS-nya itu bisa berdiri vertikal. Jadi nggak cuma horizontal, dia juga bisa dibikin vertikal, jadi berdiri tegak gitu ya. Cara pasangnya gampang ya, tinggal masukin aja dulu, dikaitin dulu di belakang ini. Nah, kalau misalkan udah pas, nanti tinggal dimasukin aja murnya di belakang sini. Nah, di lubang ini. Ini gampang sih. Kalian pakai tangan juga bisa, tinggal diputar-putar aja. Kalau mau pakai obeng silahkan, pakai tangan juga lebih mudah. Nah, ini diputar sampai kuat, terus nanti biasanya ada di situ ya, buat kalian ambil nanti. Itu, nah sekarang kan udah bisa berdiri nih. Jadi dia nggak akan goyang gitu kalau misalkan kalian simpan di meja. Oke, selanjutnya adalah di dalam box. Kita buka. Nah, ini isi dalam boxnya ada controllernya ya. Ini bawaan dari sana. Warnanya hitam putih seperti ini. Keren banget ya. Ini digenggam juga pas banget di tangan. Analognya enak. Terus untuk R2 L2 nya ini dia untuk game tertentu dia bisa dipencet setengah. Bisa juga dipencet langsung full. Ini dia kontrolernya guys, enak banget ya. Di sini ada tombol PlayStation, mute, sama speaker. Terus itu untuk motionnya. Dan ini kalau misalkan kalian lihat jelas sih di situ ada kayak logo kotak segitiga X. Jadi PlayStation banget lah. Terus di dalam ada apa lagi? Nah, ini untuk kabel charger untuk kontrolernya tadi ya guys. Jadi udah disediain sama PlayStation, jadi tinggal colok aja kalau misalkan kontrolernya lowbat. Terus dalam sini juga ada kabel power. Nah, ini karena dia udah resmi Indonesia, jadi
bentukannya kayak gini ya. Kalau misalkan yang internasional kan dia pipih ya. Terus di sini juga udah dikasih kabel HDMI. Jadi tinggal colok aja PS ke TV-nya. Terus sisanya ya hanya ada buku-bukunya aja lah. Yap, itu tadi PlayStation 5 yang kita unboxing. Terus di PS5 ini ada dua versi ya, dua edition. Yang pertama disc edition yang gue punya ini, dan yang kedua adalah digital edition, yang dimana bedanya ya seperti yang kalian tahu lah. Kalau misalkan disc version ini ada slot khusus untuk disknya, sedangkan digital nggak ada, jadi dia pure download digital untuk gamenya. Dan kalau yang disc version ini keunggulannya ya kita bisa main untuk melalui disk, kemudian atau enggak kalian ya tinggal main download dulu dari PlayStation Store-nya gitu. Kelebihannya itu untuk yang di versi digital, makanya kenapa dia harganya lebih mahal gitu. Terus kalau misalkan kalian yang nggak punya internet di rumah gitu tapi pengen main PS5, ya udah tinggal pilih yang disc version ini, karena begitu kalian masukin disknya terus diinstal, udah tinggal main gitu, nggak perlu repot-repot ngedownload dulu dari internetnya gitu. Dan gue juga mau nge-share selama gue bermain PS5 ini kan gue jadi udah bapak-bapak nih, udah jadi bapak-bapak, jadi main gamenya juga udah gak kayak dulu. Kalau dulu kan gue mainnya fokus gitu ya, kayak kita main berjam-jam gitu di depan layar gitu. Kalau sekarang kayaknya udah gak bisa deh. Gue udah jadi bapak-bapak, jadi mainnya ya main, pause, rawat anak dulu, main, pause, terus ngasuh anak dulu, ya gitulah mainnya. Sebetulnya kalau dulu mungkin kalau gue kayak gini kayaknya emosi gitu ya, kayak pengennya gak diganggu gitu kalau lagi main PS tuh. Tapi sekarang kalau udah kayak gini ya udahlah, fleksibel aja gitu. Yang penting dua-duanya kita lakuin gitu. Kayak ngasuh anak iya, terus ngejalanin hobi kita juga iya gitu. Kalau dulu mungkin fokus, tapi sekarang ya udah fleksibel aja gitu, kayak main pause. Ya yang penting ada waktu lah untuk kita refreshing gitu kan, untuk kita ngelakuin hobi kita gitu. Termasuk juga kayak gue nih suka banget sama yang namanya baca buku gitu kan. Banyak buku nih. Ini juga sama. Gue lagi baca buku, tiba-tiba bayinya rewel, udah stop dulu bukunya, gue ngasuh dulu. Setelah ngasuh, ya udah balik lagi baca bukunya gitu. Ya, yang penting hobi bisa kita jalanin gitu. Terus mungkin bapak-bapak juga di sini ngalamin kalau dulu waktu masih muda, mungkin kalau kalian yang masih sekolah, kuliah, kerja gitu, tapi masih jomblo gitu kan, masih banyak waktu, kalian tuh biasanya milih gamenya tuh yang difficultnya tuh yang susah gitu, yang hard gitu. Dulu juga gue kayak gitu, tapi sekarang lama-lama gue mundur ke normal. Ternyata normal masih mati aja nih. Ya udah, ternyata gue balik ke Give Me Story kalau di God of War, atau enggak easy gitu, difficultnya yang easy. Jadi gue mainnya ya udah main yang gampang-gampang aja gitu kan. Gak usah yang ribet-ribet lah, yang penting gue tahu nih ceritanya kayak gimana, wah tamat, seru ya main game ini gitu. Jadi sekarang udah gak usah yang susah-susah lah, yang penting main gitu. Mungkin bapak-bapak juga ngalamin yang kayak gitu ya pak. Sama kita, yang penting have fun sekarang gitu. Jadi dan gue juga udah nyaman di level ini gitu, level yang paling gampang. Ya udah, yang penting seru aja main game gitu. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa gue share di video pertama kali ini. Jadi video selanjutnya kayaknya gue mau nge-share tentang SSD PS5. Karena setelah gue download banyak game nih, gak cukup cuy. Ini dia berapa ya? Ini tuh dia 825 GB. Dan ini setelah gue download, terus gue juga punya beberapa game kan, banyak tuh. Kurang ternyata cuy. Jadi akhirnya gue beli SSD tambahan untuk nambahin memory storage di PS5 ini. Kayak gimana videonya? Tonton ya di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue makin semangat nih bikin videonya. Oke, thank you so much yang udah nonton. See you next time. Gue Barto. God bless you.